Informasinya ini investasi para pejabat banyak di sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa masyarakat Jambi yang pastinya selalu dalam keadaan berbahagia, begitu Bapak? Ya, ini Bapak siapa nih Pak? Ahmad Dahlan. Wah, Bapak Ahmad Dahlan selaku petani madu hari Ya. ini. Luar biasa ini. Dibantu Masnya lagi panen ini Mas ya? Ya. Waduh, saya lihat tadi panen sama anggota DPR tadi. Bapak Ipan Wirata pastinya. Iya, begitulah. Begitulah ya. Iya. Ini tadi udah banyak saya dengar, cuma sedikit aja saya tanya. Iya. Pak Dahlan. Ya. Habis ini diapain ini? Di giling. Ada alatnya lagi penggiling? Ya, ada mesin. Kalau bahasa di sini mesin. Mesin ya? Nah, sebenarnya ya manual. Manual ya? Ya. Bakar gitu enggak? Enggak ada. Ini ada. Oh, apanya yang digiling ini? Ini nanti masuk ke itu ada benda putih sana tuh. Nah, itu masuk. Ini kalau kita gosok-gosok gini enggak takut digigit madunya? Lebahnya itu ya jahat sih kalau kita. Jahat ya? Waduh. Ya tetap gigit ya kalau. Iya, tetap ya. Tapi kalau kita tenang, Enggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Dia nggak segala gerusuk gigitnya ya. Baru. Ayo Pak, sana Kita ke mana Pak? apa ini? Oh, ke sana. Iya, Langsung? apa namanya? Langsung Giling madu. Kita giling madu pemirsa. Kotak-kotak sebanyak ini warna-warni itu apa nih, kayak di TK pula saya tengok. Untuk mainan anak-anak. Nah. Inilah Pak, petani madu kami. Oh, petani madu. Ya, Terus? yang sudah hampir 2 tahun sudah berjalan. 2 tahun ya. Ya, di Desa Danlamo. Nah, ini mulainya bisa seperti ini apa ya sebenarnya? Kok bisa lah punya niat seperti ini? Ya memang Latar belakangnya apa dulu? dari awal tahun 2016 sudah ada perencanaan untuk peternak lebah madu. Namun sampai 1 tahun itu tidak berhasil oleh karena madu lokal. Jadi saya punya inisiatif bagaimana supaya ekonomi masyarakat Desa Danlamo bisa meningkat, bisa terbantu. Maka saya uji coba untuk peternak madu kotak lebah sepertinya pakai kotak ya. Pakai kotak. Ini kok terinspirasi kotak ini, contohnya dari mana mulainya? Nah, ini contohnya dari Jawa Pak. Oh, dari Jawa ya. Dari Jawa ya. Nengok kotaknya, model kotaknya seperti apa? Nah ini, Yang ayo Pak kita tengok. Ini model ukurannya beda tuh. Sama nih. Berapa ya? Ya, 40 kali 60. Tapi ini kosong Pak. Yang berisi Iya. kita cari. Yang ini model kotaknya, yang bersih. Nah, seperti inilah Pak. Nah, jadi enggak ngigitnya dah? Hah? Ingat juga. Hah? Apa? Apa? Kalau tempit ingat. Oh, gitu. Jadi ini baru mulai nih ya? Ya, Baru mulai. Ini berapa lama nih? Udah? ini maksudnya? Enggak. Ini sekarang ini kan model kotaknya nih. Nah, sekarang di dalamnya ada lebah. Nah, bagaimana bisa lebah ini datang dulu? Oh, dia seperti inilah Pak. Jadi kita ibaratnya tuh kita langsung bibit. Oh, ini beli bibit nih. Iya. Bibitnya itu dibeli di mana? Bibitnya? Bibitnya deh
seperti inilah Pak, peternak yang ada di Jawa itu kita beli. Jadi sampai ke sini langsung seperti ini. Oh gitu. Jadi kita lah membeli ini udah harus kondisi seperti ini gitu Ya, loh. sudah kondisi seperti Berarti ini. kotaknya pun lah dibeli dari Jawa nih. Dari Jawa. Oh dari Jawa. Berarti kita membesarkannya tuhnya nih. Iya. Menjadikan madu tuh ya. Ya, Oh, gitu. memelihara untuk apa namanya itu menghasilkan madu. Oh, berarti bukan mengembang biakan, bukan? Sekaligus mengembangbiakkan. Oh, bisa langsung kembang biak dia. Bisa, Pak. Ya. Jadi kira contoh, ini jumlahnya berapa dulu sebelum bawa kilo tuh berapa jumlahnya? Beli dari Jawa tuh jumlahnya berapa? Kalau jumlahnya Pak, kalau kita beli itu tergantung daripada kemampuan. Nah, Kalau awalnya dulu saya beli 30 kotak. oh 30 kotak. Untuk uji coba Nah, 30 kotak. Setelah ada hasil, sampai sekarang mungkin ada sampai 10.000 kotak. Oh, jadi model awalnya Datuk dari 30 kotak sampai 10.000 kotak. 10.000 kotak. Atau yang 10.000 kotak tuh berapa artinya Datuk sendiri punya atau ngajak kawan-kawan? Ajak kawan-kawan sama Oh, kawan-kawan. Kelompok tani lah ya. Kelompok tani, kelompok tani. Kelompok tani ya. Jadi pertama sekali kelompok taninya berapa orang tuh? Kalau yang pertama kelompok taninya Dengan 30 kotak tuh. itu 20 orang. Berarti 20 orang, berarti satu kotak rata-rata 2 kotak per orang. Iya, 2 kotak. Nah, setelah berkembang itu berapa tahun tuh, Tuk? Mulai Datuk mencoba dari 30 kotak tuh? Itu sejak tahun 2019. 2019 itu dengan modal 30 kotak, Ya. 20 kelompok tani, 20 orang ya, Iya. 20 orang. Nah, itu berkembang 2020 lah menjadi berapa? Kalau sekarang nih sudah itu 10.000. 10.000. Jadi 2021 nih ya, sudah sampai 10.000. 10.000. 10.000. Itu menghasilkan berapa tuh? Apanya madunya tuh? Kalau waktu pertama dulu waktu 30 kotak itu berapa madunya? Kalau waktu 30 kotak itu 100 kilo 100 kilo. per 15 hari. 100 kilo per 15 hari itu 30 kotak. Ya, 30 kotak. Kalau sekarang 10.000 bayangan berapa tuh, Tuk? Kalau ya 10-an ton. Puluhan ton ya. Ya. Nah, itu puluhan ton itu dibawa kemana? Pemasaran ya bermacam-macam Pak. Hmm. Ada yang ke Jawa, Indonesia. ada ke seluruh Indonesia lah. Itu permintaan atau Datuk lah punya jaringan? Permintaan Pak, Permintaan. permintaan ya. Awal ini dari mulai ini berapa bulan nih posisi ini? Yang pas dibeli ini lah, yang kita lihat nih lah berapa bulan nih? Yang kita lihat nih itu kalau ini sudah hampir 2 tahun nih Pak. Hampir ya. Oh, 2 tahun. Ya. Oh, berarti model ini nih lah 2 tahun ini. Iya. Yang kayak gini nih lah 2 tahun. Nah, sekarang yang 8-in mana? Yang 8-in ayo kita tengok. Oh, gitu. Ya. Ini dari tadi saya berpikir itu makanannya tuh apa betul? Apa makanan apa nih? Lebah nih. Lebah nih. Ah. Ya makan ini dari hutan Pak. Maka terbang sendiri Ah, tuh. ke hutan. Ah. Nah dia cari sendiri Pak. Nah, itu apa yang dicarinya? Itu Nektar. nektar, Nah, tuh. kemudian madu, Sudah tuh. seperti air. Hmm. Nah dia cari sendiri lah tuh Pak. Nah, sudah tahu pohon apa tadi makanan apanya? Akasia Pak. Oh, akasia. Itu akasia itu apanya tuh? Oh, bunga-bunganya tuh apa yang dimakannya di akasia? Dari bunganya juga, Sudah tuh? dari pucuk muda Pak. Pucuk mudanya tuh. Iya pucuk muda. Ya, berarti kenapa kita membuat apa nih peternak lebah ini
gara-gara di sebelahnya ada pohon akasia. Nah, karena Nah, ternak lebah ini tidak apa namanya tuh mengambil makanannya itu memang di akasia, Pak. oh gitu. Bisanya di akasia. Berarti kan inilah berani Hmm. kita investasi sampai 10.000 Mm-mm. karena ada sebelahnya pohon akasia yang ditanam oleh perusahaan PKS ya. WKS ya. Nah, maka itulah kita mulai berlatar belakang kenapa kita berternak Madu. madu. Ya, Karena benar. makanannya ada di akasia. Nah, inilah Pak proses Ya. panen Iya. Ini loh itu ya. cara-cara memanennya seperti ini ya. Ya, seperti inilah. In- Coba kita lihat nanti. Ini sekali berapa manennya satu kotak ini berapa kali tuh? Dalam kalau saya yang saya terapkan sekarang 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Baiklah, kita tengok proses pemanenan petani lebah. Ya, proses Pemanenan. pemanenan petani lebah. Ya permisa, kita coba melihat bagaimana cara memanen lebah yang menjadi madu. Dan kita juga berdoa ya supaya lebah-lebah yang berterbangan ini mudah-mudahan kita tidak mengganggu dan kita tidak diganggu, yang kemudian hasilnya yang menjadi madu. Diperas ya madunya. Ya, tapi bukan kita peras pakai tangan. Ada Alatnya ya. alatnya, namanya ekstraktor madu. Oh, ekstraktor ya. Nah, jadi ini proses Pemerasan, penggilingan. gilingan. Ini pemirsa, tahapan berikutnya adalah penggilingan atau pemerasan madu Iya, yang sudah diambil dari kotak. kotak tadi ya. Nah, coba kita lihat bagaimana pola pemerasannya. Giling. Seperti ini, Pak, penggilingannya. Iya. Iya. Traktor. Mesin. Coba Pak Dewan, Pak Dewan. Nah, silakan. Ikut. Ah, Nah, ini proses gilingan. Ini berapa lama nih Pak? Ya. 40 putaran. 40 putaran ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Madunya di dalam banyak. Nah, coba kita ini Nah, coba kita tampung sini, ya. Sini, Pak, sini. Ya, kita permisah, kita Ya. coba tampung tampung. madunya. Nah, buka. Makanya. Ya, Pak Ipan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, Pak. Seperti itu. Nah, inilah hasil Yang- penggilingan. Di mana-mana katanya selalu madu itu asli. Tapi yang asli itu di sini. Murni. Ya. Ya. Yang di mana-mana katanya madu itu murni ya. Asli. Murni ya. Iya. Kalau madu asli Asli. itu bisa mecahkan piring. Inilah yang murni. Murni. Ujang. Sudahlah ngambil itu. Kombek lagi itu. Wah, jang. Bagi go kanti. Emok lah dimasuk kau nyucum ah. La ilaha illallah. Sarang-sarang masuk waduh baru digiling tadi ha. Cuk. Oh, ha cuk. Buka keran. Masih ada kok cuk sisa cuk. Wow. Surga. Tengok cuk, ya. Uyuh.
Minum lah Cup. Oh, Iya. Bahiru kayak cuko. Jadi Pak Dahlan ya. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Dahlan. Artinya ada peternak madu di Kabupaten Muaro Jambi ini. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi juga nanti sebagai anggota DPR yang sudah datang melihat kondisi ini. Bagaimana ke depan tentunya peternak madu ini harus dijaga supaya ini terus berkembang kan begitu. betul, Harapannya kan begitu. Agar Iya, Pak Dahlan dapat ya. dilestarikan Pak ya. Iya, kita lestarikan. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak Dahlan ke pemirsa? Pada siapa? Atau minta ke Pak Dewan Atau minta ke Pak Dewan? atau minimal jalannya ya. Apa kira-kira ini? Nggak, kita usulkan nanti. Ya, Mumpung staf ahlinya ada di sini, Pak. Apa yang mau disampaikan? iya tentunya sebagaimana kebutuhan untuk masyarakat yang petani-petani lebah madu ini ya butuh perhatian oleh pemerintah, terutama di bidang pemasaran Ya, ya. Yang selalu kami mengalami kendala harga yang sangat rendah. harga yang sangat rendah. Iya. Oke. Terus apa lagi? Sudah itu kami kan para petani lebah madu untuk Muaro Jambi ini Mm-mm. memang seperti bayi yang baru lahir. Mm-mm. Belum mengetahui bagaimana sebenarnya mengelola lebah madu ini. Baik. Jadi di sini kami mengharapkan apa dari pemerintah agar memperhatikan kami bagaimana cara membimbing kami di dalam mengelola lebah madu ini. Baik, kalau Ya. begitu kita coba temui Pak Ipannya. Ya. Langsung kita sampaikan. Ya. Mari, Ayo, Pak Dahlan. ya oke. Yuk, ke sana. Jalan dulu, Pak. Ayo, cuk. Kita temui Pak Ipan. Biar disampaikan Jelas aspirasinya ini. infrastruktur masuk ke sininya kan. Iya. Jalan usaha tani. Ya, betul. Pak Ipan. Pak Kades. Ini, Pak. Saya sudah bincang-bincang sama petani madu hari ini. Ini luar biasa ini, Pak. Ya. Ada beberapa hal permintaan daripada petani, abang kita, saudara kita, Mas Dahlan. Ya. Silakan Pak, sini Pak, dikit Pak. Pemirsa, hari ini inilah kira-kira perjalanan yang dilalui oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, di mana berkunjung ke desa Danau Lamo. Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, pastinya ada peternak madu. Tadi sudah banyak berbincang dengan petaninya. Kebetulan hari ini hadir Pak Kadesnya. Ya. Nah, Pak Kades Danau Lamo. Dan di sini juga dihadiri oleh Bapak Ipan Wirata yang tidak luput dan tidak henti-hentinya terus terjun ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Luar pemirsa biasa. masyarakat Muaro Jambi yang berbahagia. Itu dia. Dan kebetulan di sini ada Pak Dahlan selaku pengelola peternak madu, pengelola harian peternak madu ya. Iya. Nah, izin sedikit sebelum ke Pak Dahlan. Pak Kades lah dulu, Dak. Ya. Pak Kades, Ya. tadi sudah saya dengar berbincang tadi apa yang Pak Kades bincangi sama Pak Ipan. Sudah terdengar lah kita semuanya. Ya. Baik intisarinya, mulai dari awalnya seperti apa proses segala macamnya. Cuma pertanyaan saya sederhana, Pak Kades. Iya. Ini katanya informasinya ini investasi para pejabat banyak di sini ya? Ya. Sebagian ada. Sebagian. Luar biasa. Pak Ipan juga kapan ini, Pak? Ini untuk kemaslahan umat loh, Pak. Bisa dijadikan untuk kemaslahan umat. Apa namanya tadi? Petani madu. Petani madu ini tadi, dan bisa dikembangbiakkan. Banyak Pak Kades ya? Ya, banyak. Selain pejabat siapa aja Pak Kades? Ya, itu masyarakat. Masyarakat. Dari mana saja Pak Kades masyarakatnya? Masyarakatnya itu sekitar Provinsi Jambi ada. Dari kabupaten mana? Dari kabupaten, provinsi maupun daerah. Oh, ada semua di sini ya. Artinya bermacam ragam sudah yang beternak madu ini. Terus di Jambi saya mau tanya. Ya.
apakah ini satu-satunya tempatnya di sini atau ada yang lain seperti ini? Ya kalau semulanya satu-satunya di sinilah. Awal mulanya di Awal sini mulanya di berdirinya sini ya. ya. Karena pendiri pertama ya ialah Desa Danau itu saya lah yang orangnya yang Yang untuk- artinya Ah. mau memperpakarsai Nah, ternak madu di wilayah desa Danau Lamu. Danau Lamu ini ya. Ya, ya. Pak Kades, jadi Pak Kades siapa tadi Pak? Namanya Pak? Ismail Ahmad. Pak Kades Ismail Ahmad. Luar biasa Pak. Ya. Sekarang sudah kemana ini Pak merambahnya? Ya, sampai seluruh kabupaten Pak, kecuali kabupaten yang tidak ada tumbuhan akasianya. Oh iya nyambung paham. Batanghari Batanghari, Sarulangun berarti ada semua ada ini. semua ya. Khususnya yang Tanjak ada Barat, akasianya. Tanjak Timur, Mm-mm. Muara Jambi. Yang belum tidak akan dapat yang seperti ini ya. Nah, Luar biasa. tidak bisa. Terima kasih Pak Ya, Kades. ya. Ini luar biasa ini kita nikmati hari ini juga Hmm. bersama Bapak Ipan. Sedikit Pak Ipan. Setelah Bapak udah berjalan ke sini melihat kondisi ini, kira-kira apa yang Abang serap kira-kira ini? Yang pertama yang kita bisa serap bahwa potensi sumber daya alam ya. Sumber. Artinya sumber daya alam bahwa di sini kita ada luasan yang bisa ditanam pohon akasia. Artinya kan sekitar berapa? 6.000 hektar ya? 6.000. 6.000 6.000 hektar. hektar ini kawasan akasia oleh PT BKS. Hmm. Di mana Datuk ini punya feeling bagus. Dia nengok kondisi akasia di daerah lain. Setiap ada akasia, di situ ada ternak lebah. Iya. Nah, dasarnya itu. Kenapa ternak lebah? Karena ternak lebah ini makanannya adalah dari akasia tersebut. Akasia. Baik dari pucuknya ya, maupun dari dari Kembangnya. kembangnya. Nah, jadi di mana ada akasia di situ ada peternak lebah. Dengan diprakarsai oleh beliau, akhirnya beliau mencoba menghimpun Kelompok tani. yang awalnya cuma 20 orang, Hmm. yang tadi 40 kotak, sekarang bisa mencapai 10.000 kotak. Bayangkan 10.000 kotak, kita tahu kan 2 kotak hasilnya tadi 4 sekitar kilo 4 lebih kurang. kilo. Ya. 4 kilo itu hasilnya sekitar hampir 300 Ribu. berapa tuh? Ya 4 kali 7 ya 280, Iya, hampir 280. 300.000. Kita hitung aja. Artinya investasi yang betul-betul menggiurkan. Iya, Nah, tapi bagaimana langkah selaku saya sebagai anggota DPR bagaimana menjaga Menjaga. hutan ini tetap bisa ditanami akasia dan para petani dari peternak lebah ini juga jangan terganggu gitu loh. Nah, langkahnya saya sudah menyampaikan betul. Ini kan daerah Kahutla ya. Karhutla, Kebakaran ya. hutan ini kan sangat harus Bebas dijaga. karhutla ini. Ya, bukan bebas, harus menjaga Harus dijaga. titik-titik api. Ya, betul. Nah, titik-titik api harus terjaga betul oleh dari kepala desa. Dan saya minta juga di pihak WKS-nya betul-betul untuk menjaga ini adalah seperti mungkin CSR-nya. Ya. Ada sharing lah. Sharing, Nah, ya. sharing untuk supaya para petani juga menjaga Ya. titik-titik api ini. Hmm. Itu saya selaku anggota DPR. Yang kedua, dan dengan menjaga itu juga para petani yang ada di sini, tadi oke lah ada para pejabat yang lebih duit investasi sini. Tapi yang kita perhatikan lagi masyarakat yang ada di sini itu menjadi anggota kelompok tani. Kalau bisa ada kemitraan CSR, bantuan dari perusahaan untuk membantu masyarakat kecil ini untuk bisa ikut juga andil dalam peternak peternak lebah ini. Nah, ya kan begitu kan tuh. Iya, iya. Nah, itulah salah satu artinya sharing ataupun kemitraan. Kemitraan. Nah, ini langkah-langkah yang sangat strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga karena hasilnya pasti gitu. Insya Hasilnya Allah pasti nih. Iya, betul. Nah, berarti kalau bisa ya para pejabat juga dong Membantu. pengusaha-pengusaha Iya. ya orang-orang kecil di sini untuk Mungkin sebagai untuk penjaganya atau bagi hasil. bagi hasil. Kalau ada 10 kotak, satu kotak untuk Pengurus. pengurus atau masyarakat yang di Masyarakat sini. setempat ya. Nah, dan dilatih. Yang kemudian ya. di pihak pemerintah juga bagaimana satu kan pembinaan nih. Pembinaan. Dimonitor umpama sekarang hasilnya 1-2 kotak tuh dapat 4 kilo. Bagaimana inovasi-inovasi yang
terbaru ya dak. Iya, iya, Ilmu iya, pelatihan-pelatihan dan penyemangat para petani itu Hmm, adalah penyuluh-penyuluhnya. Nah, baik. itu didatangkan oleh Dinas Peternakan. Baik. Makanya Provinsi Jambi Ya. yang betul-betul bagaimana kita melihat daerah lain produktivitasnya bagus, besar, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Bagaimana Muara Jambi khususnya pada umumnya Provinsi Jambi juga begitu. Gitu. Baik, terima kasih Bang Tan. Tapi sedikit lagi Bang, Apa? bagaimana sarana infrastruktur jalannya nanti ke depan ini Bang? Kita sudah merasakan tadi. Ini salah satu keluh kesah para petani hari ini. Ya. Nah, makanya kalau bicara aksesibilitas, Aksesibilitas ya. ada namanya itu jalan nasional nih. Ya. Kita tadi melewati jalan nasional. Nasional. Jalan nasional itu salah saya itu hampir 300 miliar. Anggarannya. Sampai ke Sabah itu clear 100% Ya. di 2024 selesai. Ya, Aman lah. aman. Kalau sampai simpang dari jalan nasional sampai ke simpang tadi Ya. sampai titik untuk masuk ke dalam ini Ya. itu clear. Clear. Tapi kita pikirkan bagaimana jalan sarana produksi Nah, Betul sekali. dari jalan tepi sampai ke posisi ini. Ya. Kita masuk mobil aja kan nggak bisa. Susah tadi ya. Apalagi Kita di rasakan. entrok-entrok. hmm. Nah, ini juga hasil pengamatan saya dan saya melihat mendengar dari keluhan-keluhan para Petani petani yang ada di sini. petani Lebah lebah madu ini. Nah, ini mungkin yang menjadi Menjadi catatan PR. bagi saya. Mm-mm. Nah, dan saya juga tanya Datuk, itu ini masuk kawasan apa? HGU atau apa nih? Enggak, Tidak ya? tidak. Artinya boleh kan dibangun jalan sarana produksi kan? Ya boleh, boleh. Boleh. Nah, ini. Investasi Bapak selaku DPR membantu rakyat ke depan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ya. yang ternak ini, petani ternak yang hadir di sini ini, yang Iya. dibantu oleh Datuk ini, mudah-mudahan banyak anggota Iya, DPR. anggota Selesai DPR. lah ini. Selesai. Nah, Iya. Baik. ya, Itu pemirsa. kita buat kalau perlu tuh ini dikembangkan untuk agrowisata lebah Lebah. Madu. madu. Dan ini perlu penting Penting dilestarikan. nih. Tapi jangan banyak memadu. Bagaimana Pak Dahlan? Itu yang disampaikan Mbak Ipan tadi sudah kira-kira udah klop? Alhamdulillah Sudah mendengar secara langsung jawabannya? Iya. Kira-kira kita mungkin cukup sekian lah ya. Cuma ada satu Apa? yang belum terungkap. Apa itu? Masalah pemasaran nanti. Oh ya, izin Pak. Masalah pemasarannya ke depan karena tadi disampaikan oleh Pak Dahlan Iya. terlalu murahnya harga ini per kilo, Pak. Karena ini sudah luar biasa pengelolaannya, katanya seperti itu, Pak. Iya, itulah kadang-kadang masalah yang namanya perdagangan itu ada namanya supply, ada demand. Jadi kita juga harus secara nasional, Oh iya. gubernur harus memikirkan bahwa produk daerah-daerah lain berapa, produk kita berapa. Iya, Nah, gitu loh. Kadang-kadang kita ini selalu ketinggalan Ya. antrian. Betul, Nah, betul. jadi yang lobby-lobby yang daerah lain tuh lebih kencang Lebih daripada kencang. kita. Makanya saya minta gubernur kan baru nih. Iya. Suasana kan baru nih, mungkin karena dia Bisa. guru baru, lobbynya tuh untuk supaya madu kita tuh terbaik dari yang lain. Lain, Itu ya. promosi Ini itu luar biasa supaya nih. para petani semangat. Ya, betul. Jadi 10.000 kotak, 100.000 kotak. Ya. Betul nggak? Amin, ya. Nah, itu. Luar biasa, Pak ya. Ya. Artinya kita Nah, mengikuti mekanisme yang Ya. berlaku aturannya, meningkatkan harga. ya. Harga. Harga, kualitas madu, Nah, sehingga bermanfaat ke seluruh masyarakat Oh, luar Indonesia biasa. dan perlu internasional. pancanegara. Apa aja nih? Pancanegara. Keren nih. Keren. Petani keren. Petani Nah, keren. Itu dia tadi Pak Dahlan, pemirsa. Mungkin kita sampai di sini dulu, Bang Ipan ya. ya. Kita sudah nikmati madu. Ya. Sekarang kita cari madu lagi nggak nih? Iya, enggak usah. Satu pepaya boleh. Baik pemirsa, sampai di sini dulu. Saya Bung Idris melaporkan di desa Danau Lamo. Danau Lamo. Madu manis, Madu manis, madu murni, madu murni, lezat. lezat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimakan nih? nih. Boleh, silakan, Pak. Yang kau bisa. Yang mana maksudnya makan ini? Iya sarang ini. Sarang. Iya, sekarang ada madu-madu di bawah itu kan bisa Dihisap tadi, Mas. Harganya 70. 70 kali 4 berarti 280.000. Dalam 2 kotak beratnya 4 kilo. Duit. Pak, terakhir kita langsung mencoba
Kalau tadi ampas-ampas, ya, dengan apanya? Sarang. Dengan sarangnya. Ya. Sekarang langsung di dalam gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, murni. Manis banget.